Masya Allah, ketemu lagi nih dengan antum Ustadz. Sehat Ustadz, Sehat, salaman dulu biar kita tambah akrab ya. Amin. Biar terjalin terus ukhuwah kita dan apalagi soal ilmu nih. Betul. Wajib sekalinya ketemu antum nih, harusnya bukan sehari aja Ustadz ya. Mungkin harusnya berhari-hari biar ilmunya cepet nyampe. Betul. Apalagi kalau udah Saya ketemu. juga dapat ilmu dari antum. Saya nggak ada apa-apa dibanding Ustadz. Ustadz tuh kalau melihat Ustadz tuh udah pasti terbentuknya Asmaul Husna. Masya Allah, karena memang sudah di bidangnya Ustadz ya. Nah, berkaitan dengan Asmaul Husna itu kan begitu banyak sekali nama-nama Allah yang agung yang memang harus kita teladani ya Ustadz ya. Betul. Salah satunya sempat di beberapa episode sebelumnya juga kita kan sudah bahas-bahas, ada yang Al-Hakim dan lain sebagainya. Dan sekarang yang menjadi kisruh di pikiran saya nih tentang Asmaul Husna satu ini yang luar biasa juga yang patut kita teladani, ada Asmaul Husna Al-Wadud Ustadz, yang artinya mohon koreksi kalau salah ya, maha mengasihi, betul Ustadz ya? Betul. Nah, sejauh mana arti tersebut bisa kita terapkan ke dalam diri kita ini Ustadz? Ya, Al-Wadud dari kata mawaddah, cinta, maha mencintai. Mawaddah. Subhanallah. Betul, dari kata mawaddah. Oh, mawaddah. Saya kayaknya pernah dengar mawaddah tuh yang ini, sakinah. Ya, Oh, dari situ. Samawah. Semoga samawah ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang biasa di pernikahan itu ternyata Betul. dasarnya dari mawaddah. Asmaul Husna tadi itu. Betul. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan antara kalian itu ada rasa cinta, rahmat dan kasih sayang. Berarti kalau kita kok bisa mencintai istri kita, tiba-tiba kita cinta kepada anak-anak kita. Itu sumbernya dari nama Allah Al-Wadud. Allah yang memberikan cinta kepada antar sesama kita. Allah memberikan cinta kepada seseorang, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada ayah ibunya. Itu semua karena Allah Al-Wadud yang memberikan itu semua. Nah, yang menarik Al-Wadud ini, kenapa kok ada ayat tentang mawaddah gitu ya? Karena Al-Wadud itu cinta yang berupa tindakan. Bukan cinta yang berupa perasaan. Dan bukan hanya sekedar lisan ya? Bukan cuma sekedar lisan, ya, tetapi dia cinta yang terbuktikan, cinta yang terrealisasikan. Kalau saya rindu kepada Mas Hakim, itu namanya mahabbah. Mahabbah. Ya, rindu, kangen. Nah, itu kan perasaan. Tapi ketika saya membawakan hadiah, menelpon Mas Hakim, ya gitu ya, memberikan hadiah kepada Mas Hakim, itulah mawaddah. Mawaddah, yang tadi Al-Wadud itu. Al-Wadud itu. Makanya dalam rumah tangga yang perlu diperhatikan itu bukan perasaan, tetapi tindakan cinta masing-masing dari suami istri itu. Karena cinta dalam artian kata kerja akan menimbulkan cinta dalam artian perasaan. Subhanallah. Jadi malah muncul lagi benih-benih cintanya ya. Masya Allah ya. Jadi akibat cinta mencintai dalam arti kata kerja, suami mencintai dalam arti kata kerja, berbuat yang terbaik, memberi, menyayangi, itu akan menimbulkan cinta berupa perasaan di hati istrinya. Wah, Masya Allah. Begitu juga istri begitu. Ketika istri ini mencintai dalam artian kata kerja, ya, melakukan tindakan-tindakan yang membuat suami itu suka, senang, maka suami pun akan mencintai perasaan kepada istri. Maka sebenarnya cinta pasangan kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab dia. Ini sepertinya kalau saya habis selesai ini, saya langsung praktekin ya sama istri nih. Betul. Pulang-pulang langsung kita terapkan lagi nih tindakan Al-Wadudnya tadi dengan bawa hadiah atau mungkin sebagai bentuk cinta itu ya. Karena itu ibarat saving. Jadi kalau kita melakukan tindakan itu berarti kita transfer, seperti transfer. Berarti rekeningnya jadi besar kan? Banyak kan? Kalau rekening banyak kira-kira sempat sedih nggak? Cepat marah nggak? Cepat marah nggak kalau rekeningnya gendut kira-kira gitu? Kalau saya sih enggak Ustaz. Enggak. Maka kalau istri sering transfer mawaddah, melakukan tindakan itu seperti mentransfer. Maka suami memiliki seolah rekening emosi positif istri. Itu yang membuat kemudian rumah tangga menjadi langgeng. Wah, ini sih luar biasa. Ini saya jujur nih Ustaz ya, mungkin kurang ya begitu akhirnya kita membahas soal ini ya. Asmaul Husna ini yang Al-Wadud ini. Saya seperti tertampar diri sendiri nih karena memang saya menyadari kurangnya mungkin ya ini perhatian saya dalam bentuk istri saya maaf ya kurangnya mungkin dalam bentuk tindakan ya sampainya mungkin jadi istri pun jadi ya agak ngedumel lah mungkin dari situ ya. Berarti ada peranan penting memasukkan Al-Wadud ini ke dalam hati kita agar
realisasinya juga ada gitu Ustadz ya. Betul. Nah baiklah, ini mengenai pengertian al-wadud, cinta, kasih sayang yang tadi Ustadz ya. Saya pernah dengar juga nama Asmaul Husna yang lain yang sama, Ar-Rahim atau Ar-Rahman gitu. Iya. Mohon maaf Ustadz ya, kalau saya salah Ustadz ya. Boleh coba Ustadz koreksi mungkin saya kalau salah ya. Itu sama sebetulnya artinya dengan al-wadud ini atau memang beda konteksnya Ustadz? Beda. Beda. Bahkan di dalam surat Hud misalkan Allah menggabungkan antara wadud ini dengan rahim. Surat Hud ayat 90 Allah berfirman, "Inna rabbi rahimun wadud." Rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku maha rahim, penyayang, wadud, maha mencintai. Atau di surah Al-Buruj paling gampang. Wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha mencintai. Kenapa? Rahman dan Rahim itu ya adalah sesuatu yang kita berikan kepada yang butuh, yang lemah, yang meminta, ya kan? Ada orang yang miskin meminta, lalu saya beri. Itu namanya saya Rahman, saya Rahim kepada dia. Ya kan? Tapi kalau mencintai, saya mencintai antum. Tiba-tiba saya membawa sesuatu untuk antum. Makanya kita kepada Allah, saya wadud kepada Allah, saya mencintai Allah. Kan nggak mungkin saya merahimi Allah, merahmani Allah. Tidak mungkin kan? Iya. Karena Allah posisinya dia tidak membutuhkan. Tapi Allah Rahman dan Rahim kepada makhluk. Karena makhluk ini lemah, meminta, butuh. Sesuatu yang kita berikan karena orang kita butuh, itu Rahman Rahim kita. Tapi sesuatu yang kita berikan karena kita mencintainya, itu adalah Rahim. Rahim. Beda ya ternyata ya? Beda. Ini kurangnya ilmu saya nih Ustadz nih. Yang tadi cuma A doang nih. Ya. Penerapannya, oh ternyata malah contoh ada orang miskin nih datang. Saya kan kasihan. Maka saya ada rahmat saya kepada dia. Rahim saya kepada dia, saya beri dia. Dia miskin meminta. Tapi antum nggak minta ke saya. Dari rumah sudah saya bawain oleh-oleh. Saya bermawaddah kepada antum. Subhanallah. Saya memberi orang itu karena dia meminta dan membutuhkan. Tapi saya memberi antum. Bukan karena antum membutuhkan, karena aku mencintai antum. Allah mengatakan itu kepada kita. Allah memberi sesuatu, kadang karena hamba ini butuh, dikasih. Tapi kadang-kadang Allah tahu kamu nggak butuh, tapi karena aku mencintai, tak kasih hadiah kamu. Tak aku beri sesuatu kepadamu. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Semakin tercerahkan nih. Ini berhubung yang tadi Ustadz bicarakan juga mengenai manusia dan manusia nih. Katakanlah tadi Ustadz memberikan hadiah kepada saya sebagai bentuk cinta. Nah, sekarang dari Sang Pencipta nih, dari Allah sendiri, bentuk cintanya kepada kita sendiri dalam hal apa nih Ustadz? Ya, ada cinta yang umum. Karena kita adalah makhluknya, maka tentu Sang Pencipta lebih mencintai makhluknya. Ayah ibu kita mencintai kita. Betul atau tidak? Iya. Itu ayah ibu kita yang melahirkan kita. Bukan pencipta kita. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Pasti dia mencintai kita. Jauh lebih mencintai. Jauh lebih mencintai kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi kita banyak dalam kehidupan kita. Itu bukti-bukti cinta Allah. Matahari. Tanpa kita minta kan? Iya. Iya kan? Siang malam tanpa kita minta. Iya. Gambarannya seperti ini ya. Kalau ada tamu datang ke rumah saya kasih makanan ayam, ya, lauk pauk. Itu namanya saya Rahman atau Rahim kepada dia. Tapi kalau saya, misalkan saya berikan tadi hidangan yang sama, lauknya sama, tapi ada bunga, ada buah, ada wangian yang saya berikan. Saya tidak hanya memberi dia materi, tapi saya memberikan cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala demikian dalam kehidupan ini. Coba alam semesta itu ya, bukti cintanya. Ketika matahari terbit. Iya ya Ustaz ya. Ketika matahari terbit, langsung terang atau pelan-pelan? Pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan. Waktu dia redup, ya, itu redupnya langsung gelap atau pelan-pelan? Pelan-pelan juga Ustaz. Itu tanda apa? Tanda cinta. Tanda cinta. Kenapa? Betul ya? Ya, karena ada keindahan kan di pagi hari itu. Yang Allah berikan itu bukan cuma kebutuhan tubuh kita akan matahari, tapi kebutuhan akan keindahan. I love you. Wadduha. Ya kan? Walaili idza saja. Subhanallah. Maka semua kita suka kan dengan fenomena matahari di waktu duha dan matahari ketika mau terbitnya, mau tenggelamnya. Baik, itu contoh satu lagi. Contoh yang lain misalnya.
Antum tahu kan banyak ikan ya, jenis ikan. Ya. Apakah semua ikan itu untuk dimakan? Sepertinya enggak. Enggak. Iya. Tapi kalau demikian, sebagian ikan itu ungkapan apa dari Allah? Ikan koi misalkan. Ikan koi Blitar, disebut ikan koi mana gitu kan, disebutkan. Yang kita nikmati apanya? Warna-warninya. Keindahannya. Dengan ikan itu sebenarnya Allah ingin mengatakan, aku mencintaimu. Karena bukan untuk dimakan. Aku mencintai. Bisa sampai ke sana ya ternyata ya. Waduh, Masya Allah. Kadang jadi malu sendiri nih Ustadz ya. Kita yang sudah dikasih segalanya sama Allah, tapi ternyata kita juga lupa. Saya nih gitu ya, kadang saya juga lupa ternyata bukti cinta Allah itu ternyata luas dan ternyata ada gitu ya. Betul. Matahari aja yang sekiranya setiap hari kita lihat ternyata itu bukti cintanya. Masya Allah. Malu Ustadz saya sama diri saya sendiri. Malu tuh artinya kenapa nggak dari kemarin-kemarin nih saya tahu gitu ya. Kalau bukti cinta Allah tuh ternyata bukan hanya di titik kita didapetin hidayah, kita dikenalin dengan apa namanya ilmu-ilmu agama. Ternyata nggak disadari pun itu ya. Ya itu tadi tuh matahari, kemudian mungkin awan yang berjalan dengan lembutnya, betul. Bintang yang muncul satu demi satu itu kadang saya nggak kepikiran Ustadz. Ngeliatin alam gitu ya, mentadaburi. Oh, ternyata itu bukti cinta Allah ya. Kalau Mas Hakim biasanya mengungkapkan cinta kepada istri, biasanya pakai apa? Misalkan pakai benda apa? Pakai apa? Biasanya kalau orang mengungkapkan cinta. Saya ke istri nih biasanya pakai handphone. Handphone tampilannya di situ toko oren karena sering belanja. Online shop pasti dia senang nih kayaknya. Ada waktunya sedikit silahkan. Tapi saldonya kosong. Kurang lebih begitu apa yang dia suka. Ya. Insya Allah kita coba ini Ustaz. Ada fenomena yang menarik. Semua orang rata-rata mengungkapkan kesukaan, kecintaan biasanya pakai bunga kan. Iya. Iya kan? Betul. Karena bunga itu kan bukan untuk dimakan bunga. Kecuali dulu siapa pemain itu yang suka makan bunga. Oh ini ya, artis zaman dulu ya. Oh iya, melati. Ya, katanya bunga melati. Jadi Allah menciptakan bunga. Kita sering kali kalau ada orang ngasih bunga, senang ya Allah, makasih banyak gitu ya. Pokoknya orang ngasih bunga kita segala macam itu, kita merasa dia sedang memberikan kita cinta. Ya, Masya Allah. Tapi Allah telah menciptakan bunga. Dan dia bertebaran di taman-taman, di taman bunga, di rumah kita. Tapi kita tidak merasakan, tidak sadar bahwa Allah sesungguhnya sedang mengatakan, aku mencintaimu. Nah, kenapa Allah menamakan diri kita dengan Al-Wadud? Karena kebutuhan kita ini banyak. Kita ini makhluk yang sangat lemah. Kita membutuhkan rezeki. Maka Allah menamakan dirinya dengan Ar-Razzaq. Iya kan? Ya. Kita membutuhkan ilmu, maka Allah menamakan dirinya Al-Alim. Kita membutuhkan penjagaan, Allah menamakan dirinya Al-Hafiz. Kita butuh kekayaan, Allah menamakan dirinya Al-Mughni. Kita membutuhkan makanan, Allah menamakan dirinya dengan Al-Muqit. Tapi ada satu kebutuhan yang tidak kalah penting dengan itu semua. Itu kebutuhan akan merasa dicintai. Maka Allah menamakan dirinya dengan Al-Wadud. Karena kita membutuhkan cinta. Allah mengatakan aku mencintai. Bayangkan seorang anak ya, yang dipenuhi kebutuhan makanannya, minumannya, uangnya, sekolahnya, kamarnya AC, segala macam. Uang jajannya. Tapi anak ini tidak mendapatkan cinta dari ayahnya, dari ibunya. Apa yang akan terjadi? Ketika seorang anak mendengarkan ayahnya bilang, I love you. Maka anak ini akan tumbuh percaya diri. Ketika ibunya mengatakan kepadanya, I love you. Maka anak ini akan memiliki hati yang lembut. Dan kita sudah banyak saksikan betapa banyak anak yang semuanya dipenuhi kebutuhannya. Tapi dia tidak mendapatkan cinta dari ayah ibunya. Maka anak ini akan memiliki karakter yang menyimpang biasa. Wah. Dan Allah menamakan Al-Wadud. Diri. Karena Allah tahu. Yang kamu butuhkan bukan cuma makan minum. Kamu butuh cinta. Maka Allah mengatakan Al-Wadud. Aku mencintai. Masya Allah. Sebagai bentuk tindakan ini cerminan buat saya juga pada anak nih Ustadz ya. Jangan sampai saya hanya sekedar lisan aja tapi bentuk tindakannya agar lebih mempererat lagi antara orang tua dan anak mungkin gitu ya.
Ya. Nah, cuman ini lain halnya dengan ketika kita berbicara dengan pasangan Ustadz nih. Saya memberikan sesuatu kepada istri sebagai bentuk al-wadud saya nih ya. Cincin, apa semuanya gitu Ustadz ya. Tapi terkadang kita suka bertengkar, apa berselisih Ustadz di momen-momen tertentu. Nah, apakah itu tandanya belum sempurna nih al-wadud saya nih, atau memang ya lumrahnya sebagai manusia seperti itu Ustadz? Iya. Semakin kita sering melakukan al-wadud, mencintai dalam artian kata kerja tindakan, semakin mudah bagi istri memaafkan kekurangan kita. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, ada seseorang yang ingin mengadukan istrinya yang bawel, cerewet, ya, yang ngomel melulu. Lalu dia mendatangi Umar ibn Khattab. Pas mau ngetuk pintu, dia mendengarkan istrinya Umar lagi banting piring, piring terbang. Mendengarkan suara istrinya Umar begitu tingginya, dan Umar diam saja. Lalu dia nggak jadi, tadinya mau curhat sama Umar. Ya. Tiba-tiba Umar melihat keluar, ada orang yang mau ke rumahnya, nggak jadi dipanggil. Tadi kelihatannya mau ke sini, kenapa nggak jadi? Dia bilang, aku ingin mengadukan perilaku istriku yang pedas omongannya, yang kasar. Ya. Tapi pas aku mau ngetuk pintu, ternyata istrimu lebih parah daripada istriku. Ya. Wahai Umar, sabar sekali engkau. Engkau kan khalifah. Semua orang takut kepadamu. Tapi kenapa istrimu ngomel? Kamu diam saja. Kata Umar, aku nggak seberapa kesabaranku dibandingkan dengan istriku. Dialah yang mengandung seluruh anak-anakku, melahirkan. Membersihkan kotorannya, terbangun di tengah malam, mencuci pakaiannya, membersihkan rumah saya, menyiapkan makanan. Bertahun-tahun dia melakukan itu untukku. Masa dia ngomel sekali-sekali saya tidak bisa sabar. Lihat bagaimana mawaddah istrinya berupa servis kepada suaminya. Membuat suami kemudian melupakan kekurangan istrinya tadi. Jadi kalau masih sering bertengkar, ya boleh jadi karena mawaddah kita masih ibarat saldonya tuh masih rekening saldo emosi positif kita itu rendah, kecil. Wah, bukan kecil kalau saya udah minus 0 saldonya Ustaz. Ya. Jadi ATM-nya bilang begini, mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Gitu ya. Segera isi ulang saldonya ya biar nambah lagi mawadahnya. Mungkin gitu Ustaz. Apalagi perempuan. Perempuan itu sangat mudah merebut hati. Karena dia lembut. Maka kalau memiliki istri yang tidak mencintai suami itu pasti karena suaminya tidak memiliki mawaddah, tidak wadud kepada istri. Wah, gawat nih Ustaz nih. Titik beratnya pada suami ini berarti ya? Ya, karena pemimpin. Seharusnya pemimpin jangan menyalahkan rakyatnya, salahkan dia. Oke, mulai dari sekarang berarti Bacun Hakim harus memupuk lagi al-wadudnya itu ya. Kalau sudah ada, tingkatkan, pertebal lagi gitu ya. Betul. Nah, ini tapi kan berbicara ini kepada manusia ya, kepada pasangan kita, istri atau anak-anak. Kita mencintai mereka seutuhnya dengan semaksimal mungkin. Terus bagaimana Ustadz nih, saya pribadi untuk bisa membuat diri ini tuh lebih mencintai Allah gitu Ustadz, dibandingkan dengan diri saya sendiri, dengan istri kita sendiri, dengan anak-anak kita, itu gimana caranya Ustadz? Bisa atau tidak nih? Bisa. Bisa. Caranya? Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sosok yang membuat kita mengenal cinta Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayah ibu kita. Kalau kita tidak bisa merasakan cintanya Allah melalui matahari. Karena matahari nggak ngomong. Iya. Makanya ada lagu kalau bulan bisa ngomong, kalau matahari bisa ngomong. Iya kan? Betul. Bulan yang datang malam. Yang datang siang. Semilir angin, makanan, buah-buahan. Yang disediakan oleh Allah. Tidak mampu membuat kita merasakan betapa cintanya Allah kepada kita. Makalah Allah mengirim sosok manusia yang sangat mencintai kita. Yaitu ibu kita. Iya. Kira-kira Mas Hakim, kalau ingat ibu tuh, ingat daging dan darahnya atau ingat kasih sayangnya? Yang semuanya saya Ustadz. Ya. Ingat kasih sayangnya, kesabarannya, atau ingat bajunya? Yang lebih diingat yang mana? Kesabarannya. Kesabaran. Kasih sayangnya. Pengorbanannya. Siapa yang meniupkan rasa kasih sayang di hati ibu kita itu? Jawab dong Mas Hakim, siapa? Orang tua kita. Siapa yang meniupkan kasih sayang di hati ibu kita itu? Allah. Allah. Siapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah.
Siapa yang menitipkan kesabaran, meniupkan kesabaran di hati ibu kita? Allah. Siapa yang maha sabar itu? Lalu sesungguhnya engkau itu mencintai ibumu atau mencintai Allah? Cintai Allah, Ustaz. Subhanallah. Makanya jika kepada ibu kita yang tampak saja kita tidak mampu mencintai, lalu bagaimana kita mampu mencintai Allah yang tak mampu dilihat oleh mata kita itu? Kenapa kita bisa mencintai makhluk lalu tidak bisa mencintai Khalik? Mengapa kita bisa memberikan kepada manusia apa yang tidak kita berikan kepada Allah? Ibu kita menyayangi kita, tapi ada tidurnya kan? Betul. Betul. Dan Allah menyayangi kita, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Al-Wadud, Maha mencintai. Maka kita bilang, aku mencintaimu ya Allah. I love you ya Allah.